Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah kita lagi libur nyempetin Zoom ya, karena memang ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan nih dengan perwakilan kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Meskipun sore hari ini kalian pasti lagi capek ya, istirahat habis pulang sekolah. Tapi saya butuh waktu bentar ya, nggak apa-apa ya. Mau sedikit cerita, mau ngeliatin data rapat pendidikan kita nih. Udah pernah lihat belum rapat pendidikan kita kayak gimana? Nih, share screen saya muncul nggak? Muncul, Bu. Muncul, Bu. Lihat ya. Tuh, rapat pendidikan kita. Ya. Jadi, kalau misalnya dilihat, jadi rapot pendidikan itu ada yang hijau, tandanya udah bagus banget. Kemudian ada yang masih tidak hijau, ada yang merah, ada yang orange. Nah, kita di kualitas pembelajaran nih yang masih sedang. Jadi nggak merah sih, tetapi harapannya adalah hijau. Kemudian yang tahun lalu masih orange, ternyata sekarang udah keren banget nih. Nih dua ini nih, ya. Yang kemampuan literasi, yang kemampuan literasi sama kemampuan literasinya itu udah naik. Lihat nih, berapa persen ini? 26,6. Dan yang literasinya naik 15%. Dan yang kerennya, lihat datanya, 95,56% Anda sudah mencapai kompetensi dasar dari literasi. Jadi kalian tuh bacanya udah keren gitu. Bacanya udah keren, memahami materinya udah keren. Kemudian numerasi 90% sudah mencapai kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya itu adalah membaca grafik dan data itu udah 90% mengenai angka-angka tuh bagus gitu. Ya. Jadi ini kalau misalnya kita baca nih kompetensi minimumnya udah dapat gitu. Ya, naik 26,67%. Jadi kalau dari 100 orang itu hanya 8 orangan gitu yang belum bisa membaca data gitu ya. Nah di sini saya ingin kita ngobrol ya. Karena kan ini kita harus pertahankan nih tahun depan. Ya, dan Ya, Bu. ada hal yang mungkin Anda punya usulan supaya mempertahankan nilai ini gimana caranya gitu. Pengen dengar dari kelas 10, 11, kelas 12, mungkin ada ide kira-kira caranya gimana nih supaya ini tuh nggak naiknya itu yang 5% sama yang 8%-nya ini bisa kita kejar nih anak-anak kita, teman-teman kita di sekolah. Gimana, ada yang mau coba urun pendapat nggak? Saya ada, Bu. Jiwo, mangga Jiwo gimana? Saya sambil izin mencatat ya, mencatat apa yang disampaikan. Gimana, Wo? Kita kan kurang memahami yang karya ilmiah yang Ibu kirim di Google Classroom. Oh, oke. Gimana cara memahaminya tuh, Bu? Oh, Jadi kita tuh kurang paham gitu yang Ibu kirim yang di Google Classroom. oke, kurang paham artikel ilmiah ya. Ya, Bu. Itu buat Jiwo ini ya, hal baru ya. Ya, Bu. Oke. Baca memang sih agak menantang ya. Gimana yang lain? Ada usulan lain nggak, Jiwo? Makasih ya. Ya, Bu. Setuju juga, Bu. Kan kita sebagai seorang siswa dan siswa SMA juga kan akan melanjutkan ke kuliah yang dimana akan sangat banyak membaca karya tulis ilmiah yang kayak Ibu kirim. Nah, pembacaannya juga mungkin kita kan kayak dasar-dasarnya juga, Bu. Kebetulan bisa kemungkinan kalau misalnya kita semakin sering pakai karya tulis ilmiah bisa ngebantu kita dalam meningkatkan dan mempertahankan kemampuan literasi dan numerasi. Kayaknya gitu sih, Bu. Aku setuju. Berarti Raisa setuju ya, artikel ilmiah kita ambil ya, kita coba pelajari ya. Gimana yang lain? Ini ada berapa orang? Ada 15 orang di room. Perwakilan kelas 2, kelas 10 gimana? Setuju lebih diperdalam ya. Oke.
Gimana yang lain? Kelas ini baru kelas 3 nih. Kelas 2 mungkin ada yang mau disampaikan? Kelas 10. Ibnu, Ane, Sadina, Ayesa, Rizku, Dafa, Adinda, ayo. Gimana Sadina? Ada usulan? Yulia, Agnia, Amira. Setuju nggak? Bu, sama setuju. Gimana Ndek? Apa yang tadi Jiwo sama saya setuju sama Jiwo sama Ray tadi, kita harus belajar lagi buat bisa baca artikel kayak gitu, soalnya kayaknya untuk ke depan juga bakal kepake banget Bu hal yang kayak gitu. Jadi saya setuju Bu. Untuk perdalam ya di kuliahan. Udah tahu berarti ya, mungkin Pak Danis, Bu Desi udah pernah cerita ya kayak gimana perkuliahan ya. Kita juga beberapa kali ngebahas sih. Terus kakak-kakak tingkat alumni Semanda juga udah pernah masuk ke kelas ya. Jadi kalian tahu ya bahwa hal-hal seperti itu tuh dibutuhkan. Punya rencana kayak gimana gitu si artikel ini dipelajari? Ada ide nggak? Gimana cara mempelajarinya? Izin Bu, kalau dari Rizkio, kalau cowok tuh kan nggak tahu kebanyakan cowok atau enggak, tapi kalau Rizkio tuh kayak kalau sebelum ada prakteknya belum Ibu, jadi kalau Rizkio tuh kalau ada prakteknya ditunjukin langsung prakteknya gimana, baru tadi pahamin Bu, jadi gitu Bu. Yang saya bayangkan dari yang Rizky sampaikan itu prakteknya itu maksudnya saya bawa artikelnya ke kelas, terus kita pelajari bareng-bareng gitu. Ya. Oke. Ya Bu, kayak gitu. Good idea. Yang lain ada ide lain nggak? Berarti pelajari sama-samanya apa aja nih cara bacanya, memaknainya. Kurang lebih begitu nggak Rizky? Bisa ya? Yang lain punya ide selain yang Rizky sampaikan? Atau sependapat dengan Rizky? Ayo Rika, gimana Rika kira-kira kalau misalnya mau belajar artikel ilmiah? Rika belum lihat artikel ilmiah ya ya? Belum ya? Oke. Nanti belum ya, tapi Campbell udah dapet ya. Rika Campbell udah dapet ya. Itu lebih keren dari artikel ilmiah ya, Campbellnya udah dapet ya, bahasa Inggris pula. Gimana? Dava ada ide nggak? Citra ada ide nggak? Ibnu Sina, Dinda, gimana caranya kita mempelajari itu? Ibu boleh nambah saran lagi? Boleh. Kalau dari aku sendiri sih mungkin Ibu bisa ngelampirin karya tulis ilmiahnya di Google Classroom. Abis itu Ibu tanyakan kepada anak-anaknya apa yang dipahamin sama apa yang nggak dipahamin. Pasti kan namanya belajar kan ada yang nggak dipahamin. Jadi kayak tulis apa yang udah Anda pahamin. Terus ada juga mungkin ada beberapa pertanyaan yang kayak tidak mengerti atau mungkin kata-katanya yang tidak dimengerti atau mungkin maksudnya bab ini tuh ngomongin apa, mungkin kayak gitu kali Bu. Oke, kebayang. Thanks. Berarti makna-makna dalam artikel ya. Ya, aku sambil screenshot dan catat. Baik. Kita teruskan besok paling ya di kelas. Nanti kita ketemuan lah di perpus saya atau di mana kita ngobrol lagi. Saya coba nanti bawa OSIS sama bidang bidang di OSIS ada nggak yang menekuni
tentang akademiknya. Ada berapa bidang? Ada Ibu. Apa aja bidangnya di OSIS yang bisa kita ajak ngobrol? Paling bidang pendidikan sama bahasa Ibu. Oke, berarti kita bawa bidang pendidikan dan bahasa. Siapa ininya ketua bidangnya? Yang megang bidangnya siapa? Bisa dijawab sama Miesa Ibu. Siapa? Miesa gimana Miesa? Siapa ininya ketua bidangnya? Untuk bidang pendidikan itu Teh Riana, sama bidang bahasa itu Teh Stefani. Stefani. Kelas 11 ya? Iya Ibu. Oke. Teh Riana kelas IPA berapa? IPS berapa? 11 IPS 1 Ibu. IPS 1. Kalau Stefani? 11 MIPA 6. Oke, nanti kita ajak beliau ya dan anggotanya ya untuk ngobrolin ini programnya kayak gimana. Tapi ya saya bawa guru juga nanti kayak gimana nih program usulan dari Anda perwakilan kelas 10, 11, 12 seperti ini. Nanti gurunya saya ajak juga ngobrol paling hari hari Selasa ya, hari Selasa atau hari Senin ya. Nanti saya kabari lagi. Oke, anak-anakku terima kasih banyak. Ini awal aja ya. Nanti kita teruskan di darat ya. Setelah kita ketemu, ada chat. Ibu, aku ada di mobil. Iya, Zeva, makasih ya. Ada hadir Bu, saya nggak ngerti cara buka mic kayak gimana. Oke, Novan. Oke, nggak apa-apa. Anak-anak, saya akhiri ya. Saya izin stop record. Nanti saya hubungi ya melalui WhatsApp atau nanti saya pakai kartu dispen kalau misalnya pas jam pelajaran. Makasih ya. Ya Bu, sama-sama Bu.